Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien korelasi gitu ya pada RLS. Nah, di video awal gitu ya, kan aku udah jelasin gitu ya, langkah-langkah untuk menentukan gitu apakah persamaan regresi ini cocok atau enggak gitu kan untuk digunakan. Dan untuk menentukan koefisien korelasi ini lebih cocok dilakukan di awal gitu kan. Tapi kita bisa mendapatkan koefisien korelasi ini di persamaan regresinya gitu. Setelah kita udah dapat persamaan regresinya dan kita udah dapat koefisien determinasinya, maka kita bisa menentukan koefisien korelasi gitu ya. Dan kita akan sesuaikan gitu antara rumus yang udah kalian pelajari gitu ya untuk menentukan R-nya gitu ya, korelasi Pearson-nya gitu ya, dengan koefisien determinasi gitu. Apakah sama atau tidak gitu. Jadi ya, teman-teman bisa menentukan koefisien korelasi dari koefisien determinasi. Nah, di mana rumus dari koefisien korelasi itu adalah plus minus akar dari R gitu. Nah, plus minus ini kita dapat dari mana gitu ya? Nanti kita dapat dari parameter beta satunya. Apakah parameter beta satunya positif atau negatif? Kalau misalkan parameter beta satunya positif, maka kita akan menggunakan akar dari R, determinasinya. Sedangkan kalau dia dari estimasi persamaan regresinya menunjukkan bahwasanya beta 1 ya. Ini beta 1 aja deh. Beta 1 gitu. Dia akan negatif, ya berarti teman-teman menggunakan akar dari R determinasinya. Nah, di sini kurang ya. Kurang kuadratnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, di mana teman-teman harus ingat lagi kalau misalkan selang untuk R ini sendiri adalah dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita gunakan contoh sebelumnya, yaitu yang ini. Kita ambil yang ini ya, di mana R square itu adalah 0,9805 gitu ya. Kebalik. Nah, dari sini teman-teman akan menentukan gitu ya. Nah, di contoh sebelumnya atau teman-teman udah dapat nih kan, udah dapat nilai dari beta satunya kan, di mana beta satunya itu positif ya sih, ya kan? Nah, jadinya ya kita akan menggunakan yang ini, itu akar dari 0,9805. Itu hasilnya adalah 0,990. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh udah cukup kuat gitu ya. Kuat dan searah gitu hubungannya. Ya, berarti dari sini ya udah menentukan juga kan bahwasanya kalau misalkan udah kuat nih, terus searah gitu ya terhadap garis trennya gitu ya, maka ya modelnya cocok gitu. Jadi kalau udah korelasinya itu kuat gitu ya, ya berarti ya kemungkinan ya kita bisa menggunakan persamaan regresi gitu. Nah, karena ini RLS ya berarti persamaan regresi linier sederhana. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan mengenai koefisien korelasi.